rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-15, yaitu halaman 246 di dalam buku cetakan saya. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Babu qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Bab yang ke-15, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 191 192. Dan ini adalah kebiasaan penulis kitab Tauhid Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau membawakan ayat yang senada dengan maksud yang beliau inginkan. Yaitu pada ini bab yang ke-15 surat Al-A'raf ayat 191 192. Yang artinya, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Inilah bab yang dibawakan oleh penulis pada kesempatan kali ini. Dan maksud dari bab ini adalah penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa bukti nyata tauhid, yaitu Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi dan berlepas diri dari segala macam sembahan selain Allah. Bukti nyata tauhid adalah kekuasaan Allah yang Maha Pencipta dan lemahnya makhluk yang diciptakan. Jadi bab ini menjelaskan tentang bukti nyata tauhid adalah maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan lemahnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hubungan bab dengan tauhid menunjukkan kebatilan kesyirikan dan lemahnya sembahan selain Allah. Ini semua menunjukkan ketetapan tauhid dengan bukti-bukti yang nyata. Dan penulis membawakan dalil yang pertama yang dijadikan sebagai bab, yaitu surat Al-A'raf ayat 191. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini. Taib. Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, penulis kitab Tauhid, berkata, Qauluhu ayusyrikuna fil ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan ayusyrikun, apakah mereka mensyirikan Allah. Ay fil ibadah, maksudnya adalah mensyirikan Allah di dalam ibadah. Qala al-mufassirun fi hadhihi al-ayati tawbikhun lil musyrikin. Di dalam ayat ini terdapat pencelaan untuk orang-orang musyrik, wa ta'nifun lil musyrikin, dan juga peringatan keras untuk orang-orang musyrik fi ibadatihim ma'allahi ta'ala,
ma la yakhluqu syai'an wa huwa makhluq. Dalam peribadatan mereka kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, bersamaan dengan ibadah mereka kepada Allah. Dan Tuhan-Tuhan selain Allah tersebut tidak mencipta apa saja, apapun. Bahkan ia adalah makhluk yang diciptakan. Wal makhluqu la yakunu syarikan lil khaliqi fil ibadah allati khalaqahum laha. Dan makhluk tidak dapat menjadi sekutu untuk Allah yang Maha Pencipta dalam perkara ibadah. Yang mana perkara ibadah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk ibadah. Wa bayyana annahum la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang mensyirikkan Allah dengan mereka. Dan bahkan tidak sanggup untuk menolong diri sendiri. Fa kaifa yusyrikuna bihi man la yastati'u nasra abidihi wala nasra nafsihi. Maka bagaimana mensyirikkan Allah dengan yang tidak sanggup memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan tidak sanggup bahkan memberikan pertolongan kepada diri mereka sendiri. Nah, ini jadi maksud paragraf ini adalah bahwa penulis ingin mengatakan di dalam ayat ini Allah mencela, Allah memburukkan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan melakukan kesyirikan di sini adalah kesyirikan di dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Tuhan-Tuhan yang dijadikan sekutu bagi Allah tidak bisa mencipta. Bahkan mereka adalah makhluk ciptaan. Kok bisa disyirikkan dengan Allah yang Maha Pencipta? Wa hadza burhanun zahirun ala butli ma kanu ya'budunahu min dunillah. Ini adalah bukti yang nyata atas batilnya apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Atas batilnya apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa hadza wasfu kulli makhluk. Inilah sifat setiap makhluk. Hatta al-malaikah wal anbiya was salihin. Sampai para malaikat dan para nabi dan juga orang-orang saleh. Mereka adalah makhluk. Wa asyraful khalqi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad kana yastansiru rabbahu 'ala al-musyrikin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta pertolongan kepada Allah Rabb-nya untuk menolong orang-orang musyrik, untuk memerangi orang-orang musyrik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi saja, mereka beliau meminta pertolongan kepada Allah. Lalu kenapa ada orang yang minta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau? Beliau saja minta pertolongan kepada Allah untuk melawan orang-orang musyrik. Untuk melawan orang-orang musyrik. Wa yaqul Allahumma anta adudi wa nasiri bika ahul wa bika usul wa bika asul wa bika uqatil. Yang artinya beliau berdoa, ya Allah, engkau adalah penolongku
engkau adalah kekuatanku. Hanya denganmu aku memiliki kekuatan. Dan hanya denganmu aku memiliki kebesaran. Dan hanya denganmu aku bisa berperang. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Wa hadza ka qawlihi wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim naf'an darran wala naf'an wa la yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Padahal mereka tidak mencipta apapun. Dan bahkan mereka adalah diciptakan. Dan mereka tidak memiliki untuk diri mereka sendiri mudarat ataupun manfaat. Dan mereka tidak memiliki kematian atau kehidupan atau kebangkitan. Artinya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah sangatlah lemah. Dan ini bukti nyata tauhid. Ya, kok bisa makhluk yang diciptakan dan tidak mencipta sama sekali, bahkan tidak memiliki apa-apa, mereka ini disekutukan dengan Allah. Ya, mereka tidak bisa memberikan mudarat, manfaat, kehidupan, kematian, atau kebangkitan. Ya. Maka tidak pantas untuk disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah ini dalam surah Al-Furqan ayat 3. Baik. Kemudian wa qawluhu qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat atau mudarat kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Jikalau aku mengetahui akan hal gaib, maka sungguh aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak ada keburukan yang menimpaku. Sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Quran surah Al-A'raf ayat 188. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki manfaat atau mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan yang diibadahi. Karena beliau makhluk yang diciptakan oleh Allah dan tidak bisa memberikan manfaat atau menahan mudarat. Dan ini bukti nyata tauhid. Kalau seandainya kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka makhluk-makhluk yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi. Yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi. Kemudian wa qawluhu qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada illa balagan minallahi wa risalah. Surat Al-Jin ayat 21 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudaratan pun kepada kalian dan tidak pula sesuatu kemanfaatan pun kepada kalian. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari siksa Allah, dan sekali-kali tidak
tidak akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Ini juga ayat menunjukkan bukti nyata tauhid, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa mendatangkan manfaat tanpa izin Allah, atau menahan mudarat tanpa izin Allah. Dan tidak ada yang bisa menolong beliau dari siksa Allah. Dan tidak ada yang bisa dijadikan tempat berlindung dari siksa Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka apalagi makhluk-makhluk yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan, "Fakafa bihadhil ayati burhanan ala butlani da'wati ghairillahi kaina man kan." Maka cukup dengan ayat-ayat ini sebagai bukti atas batilnya dakwah atau ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia. Baik itu malaikat yang paling terdekat, Jibril alaihissalam, tidak boleh dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, diibadahi jin sebagaimana diibadahi Allah, tidak boleh. Ataupun manusia yang paling termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diperbolehkan dijadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan yang diibadahi selain Allah. Siapapun dia sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat-ayat tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, di antaranya surah Al-Furqan ayat 3, kemudian surat Al-A'raf ayat 188 dan surat Al-Jin ayat 21-23. Kemudian penulis mengatakan, fa in kana nabiyyan aw salihan faqad syarrafahu Allah taala bi ikhlasil ibadati lah wa ridha bihi rabban wa ma'budan fa kaifa yajuzu an yaj'al al-'abidu ma'budan ma'a tawjihil khitab ilaihi bin nahyi an hadha syirk. Jika seorang nabi atau orang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya dengan mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Maksudnya adalah para orang-orang saleh tersebut mereka sendiri saja beribadah yang ikhlas hanya kepada Allah. Para nabi, para malaikat, mereka sendiri saja mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri saja ridha dengan Allah sebagai Rabb dan sebagai zat yang diibadahi. Lalu bagaimana diperbolehkan menjadikan orang yang beribadah menjadi zat yang diibadahi? Padahal redaksi larangan untuk melakukan kesyirikan kepada orang tersebut. Nah, ini kan aneh para ikhwah. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah semata. Dan seluruh hamba-hamba Allah adalah makhluk-makhluk Allah. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dijadikan sebagai zat yang diibadahi. Maka meskipun dia nabi yang saleh, wali Allah, maka tidak diperbolehkan untuk menjadikan sekutu bagi Allah. Kenapa? Nabi-nabi tersebut mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Orang-orang saleh tersebut mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kama qala ta'ala, wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan janganlah kamu berdoa kepada Tuhan selain Allah bersamaan kamu berdoa kepada Allah. Tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu
akan binasa kecuali wajahnya. Hanya milik Allah hukum, dan hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Surat Al-Qasas ayat 88. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi dan orang-orang saleh mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nah, anehnya sekarang yang mengaku pengikut Nabi, mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Faqad amara ibadahu minal anbiya'i was salihin wa ghairihim bi ikhlasil ibadati lahu wahdah. Allah telah memerintahkan hamba-hamba dari para nabi, orang-orang saleh dan selain mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nahahum an ya'budu ma'ahu ghairah. Allah melarang mereka, hamba-hamba Allah, untuk beribadah kepada selain Allah bersamaan beribadah dengan Allah. Ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa dinuhu alladzi ba'atsa bihi rusul. Inilah agama Allah yang Allah wahyukan kepada para rasul. Wa anzala bihi kutubah wa radhiya li'ibadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengan sebab agama tersebut kitab-kitab sucinya. Dan Allah Subhanahu wa taala meridai agama tersebut untuk hamba-hambanya. Meridai agama tersebut untuk hamba-hamba. Dan ia adalah agama Islam. Kama rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi su'al Jibril alaihi salam qala ya Rasulullah mal Islam qala al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wal mafruḍah wa tasuma Ramadan. Al-hadits. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang pertanyaan Jibril alaihissalam. Beliau berkata, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Nabi Muhammad SAW menjawab, al-Islam hendaknya kamu beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, menunaikan zakat yang wajib, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini semua penjelasan tentang Quran surat Al-A'raf ayat 191-192. Dan makna dari ayat tersebut adalah menjelaskan bahwa Allah mencela orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, yang tidak sanggup mencipta apapun, bahkan ia adalah makhluk yang diciptakan. Tidak sanggup memberikan pertolongan bahkan untuk dirinya. Adapun hubungan dalil ini dengan bab kita adalah menunjukkan kebatilan kesyirikan dan lemahnya sembahan selain Allah. Ini semua menunjukkan ketetapan tauhid. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi dan bukti-bukti nyata. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup mencipta apapun, bahkan ia adalah makhluk yang diciptakan. Tidak sanggup memberikan pertolongan bahkan untuk dirinya sendiri. Maka yang seperti ini tidak berhak untuk mendapatkan ibadah kepada selain Allah, mendapatkan ibadah. Karena ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu penulis membawakan dalil yang kedua. Wa qawluhu walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamah
yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid berkata, qauluhu walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Arti dari ayat ini adalah yaitu surat Fatir ayat 13 dan firman-Nya, dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah tiada memiliki apapun walau sejenis kulit ari, walau setipis kulit ari. Nah, itu sebenarnya dalam buku cetakan aslinya cuma sampai di situ saja. Ya, ayatnya cuma sampai di situ saja dalam cetakan aslinya. Ini kan dipanjangkan oleh penulis. Jika kalian berdoa kepada mereka yang tidak memiliki apa-apa walau setipis kulit ari tadi, maka mereka tidak akan mendengar doa kalian. Dan jika pun mereka mendengar, maka mereka tidak akan sanggup mengabulkan untuk kalian doa kalian. Dan di hari kiamat, mereka kufur dengan kesyirikan-kesyirikan kalian. Dan tidak ada yang memberitahukan hal ini kepada kalian kecuali dari yang maha mengetahui. Nah, yukhbiru ta'ala an halil mad'uwin min dunihi minal malaikah wal asnam wa ghairihima bima yadullu ala ajzihim wa dha'fihim wa annahum qad intafat anhumul asbab allati takunu fil mad'u wa hiya al-mulk wa sama'u ad-du'a wal qudrah al-istijabah famata lam tujad hadhihi syurut tammatan batalat da'watahu fa kaifa idza udimat bil kulliyah. Di dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang keadaan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada para malaikat, orang-orang saleh, para nabi, atau berhala-berhala dan selainnya yang menunjukkan akan kelemahan mereka. Dan mereka ini telah hilang sebab-sebab yang ada di dalam orang yang didakwahi, orang yang didoai, yaitu kekuasaan, mendengar doa, dan kesanggupan untuk mengabulkan doa. Maka kapan itu tidak ada di dalam syarat-syarat tersebut, maka batal doanya. Bagaimana jika memang hal itu tidak ada sama sekali? Maksudnya begini loh. Sembahan selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Sembahan selain Allah tidak mendengar doa. Kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan. Dan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala juga akan mengingkari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada mereka. Nah, kapan hal ini tidak ada, maka tidak bisa dijadikan sebagai sembahan. Yaitu tidak memiliki apa-apa. Walau setipis kulit ari, ini tidak bisa dijadikan sebagai sembahan. Atau berdoa tidak didengar, ini tidak bisa dijadikan sebagai sembahan. Ataupun kalau mendengar, maka tidak dikabulkan. Ini juga tidak bisa dijadikan sembahan. Dan yang paling parah lagi adalah di hari kiamat, orang-orang yang pernah berdoa, maka orang-orang yang pernah disekutukan dengan Allah, maka mereka ini mengkufuri
kesyirikan orang-orang yang pernah mensyirikkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat sedih sekali kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan fanufiya anhumul mulk biqaulihi ma yamlikuna min qitmir. Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari sembahan-sembahan selain Allah al-mulk, yaitu kerajaan. Dengan firman Allah, mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. Berarti mereka Tuhan-Tuhan selain Allah tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan yang diibadahi. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Qala Ibnu Abbas wa Mujahidun wa Ikrimatu wa Ata'un wal Hasan wa Qatadatu al-qitmiru al-lafafah allati takunu ala nawati tamr. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqan fis minas samawati wal ard syai'an wa la yastati'un. Wa qala ta'ala qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirk wama lahum minhu min dhahir wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Allah berfirman, dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki rezeki, pemberian rezeki bagi siapa yang hadir, pemberian rezeki. Dan mereka, saya ulangi, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memiliki bagi mereka rezeki, baik di langit ataupun di bumi, sama sekali, dan mereka tidak sanggup untuk memberikan hal tersebut. Ini sama dengan tadi, ma yamlikuna min qitmir, sembahan selain Allah tidak memiliki sama sekali apa-apa walau setipis kulit ari. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirk wama lahum minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Allah juga berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada yang kalian anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki seberat zarrah. Zarrah itu maksudnya adalah semut hitam ataupun atom, makhluk terkecil. Mereka tidak memiliki seberat zarrah di langit atau di bumi, dan mereka tidak memiliki di dalam langit dan bumi tersebut ada sekutu yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan ia tidak memiliki dari mereka penolong. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Dan syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini memberikan pelajaran bahwa sembahan yang disembah selain Allah atau dijadikan sembahan selain Allah tidak memiliki qitmir. Tidak memiliki qitmir, setipis kulit ari. Kemudian juga ayat surah An-Nahl ayat 73 menunjukkan bahwa sembahan selain Allah tidak memiliki rezeki apapun dari langit atau bumi, dan juga tidak memiliki tidak sanggup untuk menolong bagi orang yang ingin beribadah kepada, tidak sanggup untuk mengabulkan doa bagi orang yang ingin beribadah kepada. Begitu juga dalam surat Saba ayat 22-23, yaitu
bahwa sembahan selain Allah tidak memiliki walau seberat dzarrah di langit dan di bumi. Dan mereka tidak memiliki dalam langit dan bumi tersebut sekutu apapun. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bukti tauhid, yaitu kuasanya Allah, maha penciptanya Allah, maha pengaturnya Allah. Satu-satunya tiada sekutu bagi Allah. Ya. Wa nufiya anhum sama'ud du'a biqaulihi in tad'uuhum la yasma'u du'a. Dan sembahan-sembahan selain Allah, mereka tidak bisa mendengar doa. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, jika kalian berdoa kepada mereka, sembahan-sembahan selain Allah, maka mereka tidak mendengar doa kalian. Ya, di situ ditiadakan pendengaran terhadap doa. Li'annahum ma baina mayitin wa ghaibin anhu. Karena mereka di antara orang yang mati ataupun orang yang gaib dari mereka. Mustaghilun bima khuliqalah, musakharan bima umira bihi kal malaikah. Makhluk-makhluk tersebut sibuk dengan apa yang diciptakan untuknya. Dan makhluk-makhluk tersebut dikuasai dengan apa yang diperintahkan untuknya, yaitu para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau sami'u mastajabu lahu. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka pun tidak akan mampu mengabulkan doa kalian. Li'anna dzalika laisa lahum. Karena yang demikian itu bukan milik mereka. Fa innallaha ta'ala lam ya'dzan li ahadin min ibadihi fi du'aihim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk seorang pun dari hamba-hambanya untuk berdoa kepada seorang pun dari manusia. Lastiqlalan wala biwasitah, baik itu langsung tersendiri berdoa kepada manusia tersebut atau sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddama ba'du adillati dzalik, sebagaimana yang telah tetap dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Kemudian firman Allah tadi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirk. Dan pada hari kiamat mereka kufur dengan kesyirikan mereka. Fatabayyana bihadza anna da'wata ghairillahi syirk. Maka jelaslah dengan ini bahwa berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Wa qala ta'ala wattakhadhu min dunillahi alihah liyakunu lahum 'izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan agar supaya menolong untuk mereka. Maka Allah mengatakan tidak sama sekali. Mereka akan kufur dengan peribadatan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Dan mereka akan menjadi musuh. Surat Maryam ayat 81-82. Artinya Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan mengkufuri ibadah orang-orang yang mensyirikkan Allah. Dan mereka akan menjadi musuh bagi siapa saja yang beribadah kepada selain Allah. Wa qauluhu ta'ala wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka kufur dengan kesyirikan kalian. Orang-orang yang disembah selain Allah, maka di hari kiamat akan mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang mengatasnamakan mereka. Qala Ibnu Katsir yatabarra'una minkum.
Kama qala ta'ala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Sebagaimana firman Allah, tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak mengabulkan untuknya doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai terhadap doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Dan jika manusia dikumpulkan, maka Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah akan menjadi musuh bagi yang menyembahnya. Dan mereka kufur dengan ibadah-ibadah mereka. Wa qawluhu wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan di dalam ayat tadi disebutkan, dan tidak ada yang memberitahukanmu seperti yang maha mengetahui. Ay wa la yukhbiruka bi'awaqibil umur wa ma'aliha wa ma tasiru ilaihi mithlu khabirin biha. Tidak ada yang memberitahukan kepadamu tentang perkara-perkara dan ujung-ujung perkara. Dan tidak ada yang memberitahukan kamu tentang apa yang akan terjadi. Seperti yang maha mengetahui akan hal itu. Artinya gini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui akan hal tersebut. Tidak ada yang memberitahunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kemudian orang-orang beribadah kepada selain Allah? Qala Qatadah, ya'ni nafsahu tabaraka wa ta'ala fa inna akhbara bil waqi' la mahala. Imam Qatadah berkata, yang dimaksud di sini adalah Allah sendiri Subhanahu wa ta'ala. Allah memberitahukan tentang kejadian-kejadian yang tidak bisa terelakkan, pasti terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud tidak ada yang memberitahukan keburukan, kesyirikan kecuali Allah yang maha mengetahui. Nah, kemudian setelah itu, qultu wal musyrikun lam yaslamu lil alimil khabir ma akhbara bihi an ma'budatih. Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, orang-orang musyrik mereka lam yuslimu, tidak menyerahkan diri untuk yang maha mengetahui dan maha memberitahukan apa saja yang Allah telah berikan tentang Tuhan-Tuhan yang mereka ibadati. Mengapa mereka itu masih saja beribadah kepada selain Allah, padahal selain Allah sudah diketahui demikian? Karena mereka tidak mau menerima kabar tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Faqalu tamliku wa tasma'u wa tastajibu wa tashfa'u liman da'aha. Mereka mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu bisa memiliki, bisa mendengar, bisa mengabulkan doa dan bisa memberikan syafaat bagi siapa yang berdoa kepadanya. Walam yaltafitu ila ma akhbara bihil khabir min anna kulla ma'budin yu'adi 'abidahu yaumal qiyamah wa yatabarra min. Dan mereka tidak memperdulikan dengan kabar yang diberitahukan oleh Allah yang maha mengetahui bahwa setiap yang diibadahi akan bermusuhan dengan yang beribadah kepadanya pada hari kiamat, dan akan berlepas diri dari orang yang beribadah kepadanya. Ini buruknya ya, orang yang mensyirikkan Allah, yang dikira bisa membela mereka nanti pada hari kiamat, ternyata tidak bisa membela, bahkan jadi musuh. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syuraka'akum fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin
hunalika tablu kullu nafsin ma asrafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftar. Dan pada hari kami kumpulkan mereka seluruhnya. Kemudian kami mengatakan untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tetap di tempat kalian. Kalian dan sekutu-sekutu yang kalian jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fazayyalna bainahum. Lalu setelah itu lalu kami pisahkan mereka. Wa qala syurakahum ma kuntum iyyana ta'budun. Dan berkatalah sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah, kalian sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Nah, jadi sekutu-sekutu itu sendiri berlepas diri dari peribadatan. Orang-orang yang beribadah kepada mereka. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kalian dan kamu dan kami, bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kalian terhadap kami. Jadi sembahan-sembahan selain Allah berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya pada hari kiamat. Di tempat itu, yaitu di padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Ini semua menunjukkan bahwa sembahan selain Allah akan menjadi musuh bagi yang menyembahnya. Akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Jurayj qala Mujahid in kunna an ibadatikum laghafilin qala yaqulu dzalika kullu syai' kana ya'budu min dunillah. Artinya kami lalai terhadap ibadah-ibadah kalian kepada kami. Dan itu adalah yang akan dikatakan oleh semua yang diibadahi selain Allah. Jadi semua yang diibadahi selain Allah akan mengatakan seperti itu. Fal kayyis yastaqbilu hadhil ayat allati hiya al-hujjah wan nur wal burhan bil iman wal qabul wal amal fa yujarridu a'malahu lillahi wahdah duna kulli ma siwahu mimma la yamliku li nafsi naf'an wala darran fadlan an ghairihi. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menerima ayat-ayat ini yang merupakan hujjah, kekuatan dasar hukum yang kuat, cahaya, petunjuk, keimanan, penerimaan dan amal. Maka ia akhirnya memurnikan amalan-amalannya hanya untuk Allah semata. Tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki untuk dirinya manfaat, tidak bisa menahan mudarat atau apalagi untuk menolong orang lain. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, bahwa bab ini bercerita tentang bukti nyata tauhid, yaitu maha kuasanya Allah dan lemahnya sembahan-sembahan selain Allah. Dan sembahan-sembahan selain Allah kenapa tidak berhak untuk diibadahi? Karena sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala lemah, tidak mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Kalaupun mendengar, tidak bisa mengabulkan. Ya. Nah, ini. Jadi kita tadi sudah belajar surat Al-A'raf ayat 191 dan seterusnya, kemudian surat Fatir ayat 13. Dan makna dari surat Fatir ayat 13 adalah menjelaskan bahwa Allah mengabarkan tentang keadaan sembahan-sembahan selain Allah. Mereka tidak memiliki apapun walau setipis kulit ari.
jika mereka mendengar tidak sanggup untuk mengabulkan doa. Dan di hari kiamat sembahan-sembahan tersebut akan mengingkari semua yang menyembahnya. Tidak ada yang memberitahukan akan hal ini kecuali Allah yang Maha Mengetahui. Nah, hubungan ayat ini, surat Fatir ayat 13 adalah ayat ini menunjukkan kebatilan kesyirikan dan lemahnya sembahan selain Allah. Ini semua menunjukkan penetapan tauhid dengan bukti-bukti yang nyata. Di dalam ayat disebutkan bahwa selain Allah tidak memiliki apapun walau setipis kulit ari. Tidak dapat mendengar doa, tidak dapat mengabulkan doa, dan yang lebih parah lagi di hari kiamat, mereka yang dijadikan sembahan selain Allah akan berlepas diri dari orang yang mensyirikannya. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja di rumah, untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui line telepon di nomor 021 823 6543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Mohon maaf, terputus. Baik, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Ingin bertanya terkait wali Allah yang ketika hidupnya didatangi untuk diminta doanya Ustaz. Apakah ketika matinya menjadi tidak bisa Ustaz? Mohon penjelasannya. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut mereka dan juga tidak khawatir. Tidak takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, tidak khawatir untuk meninggalkan keluarga saat meninggal. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu. Itulah wali-wali Allah. Berarti wali-wali Allah ini adalah makhluk. Nah, ketika mereka hidup, ada dan sanggup untuk berdoa, maka kita boleh meminta doa kepadanya. Karena dia masih hidup. Kemudian dia ada dan sanggup untuk berdoa. Tapi ketika dia sudah meninggal, wali Allah ini pindah alam, dari alam dunia ke alam barzakh. Maka pada saat itu tidak berhak kita untuk meminta doa kepada orang yang sudah mati. Atau minta keselamatan kepada orang yang sudah mati. Atau yang tidak ada, atau yang tidak sanggup untuk berdoa. Nah, kenapa demikian? Karena berdoa, minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup dan ada dan sanggup untuk berdoa diperbolehkan, sebagaimana Rasulullah SAW minta agar Umar bin Khattab meminta Uwais Al-Qarani, seorang tabi'i, kelak kalau bertemu agar berdoa mintakan ampun. Ini menunjukkan bahwasanya doa orang soleh yang masih hidup dan ada dan bisa berdoa ini diperbolehkan untuk diminta. Adapun orang yang
sudah meninggal, tidak ada, dan juga tidak sanggup untuk berdoa, maka tidak diperbolehkan untuk dimintai doa. Kenapa? Karena doa adalah milik Allah. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwa al-ibadah. Inti doa, inti ibadah adalah doa. Maka berarti doa adalah ibadah kepada Allah. Dan tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid hanya milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kecuali hanya kepada Allah semata. Taib. Katanya orang wali-wali Allah itu hidup di alam barzakhnya. Maka kita katakan, oh iya betul. Orang wali-wali Allah adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka mereka hidup berdasarkan ayat Al-Quran. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah kalian sekali-kali mengira orang-orang yang mati di medan pertempuran, mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi mereka adalah hidup. Ya, di sisi Rabb mereka diberikan rezeki oleh Allah. Taib. Kalau begitu, kalau masih hidup, boleh dong kita minta didoakan oleh orang-orang yang saleh yang sudah meninggal tersebut. Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka hidup di alam barzakh selain alam dunia. Mereka gaib bagi kita yang hidup di dunia. Maka tidak berhak kita meminta kepada orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilakan. Iya. Mohon maaf, tampaknya terputus. Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mana. Pertanyaan Ustaz, apakah ketika berdoa di kuburan para wali dan terkadang mendapatkan air dari doa dari kuburan tersebut Ustaz? Pertanyaannya, bolehkah kita yang tidak ke sana untuk meminum air tersebut Ustaz? Dan apakah itu termasuk syirik? Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Berziarah kubur disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhir. Yang artinya ziarahilah kuburan-kuburan oleh kalian seluruhnya. Sesungguhnya berziarah kubur mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Berziarah kubur banyak manfaatnya. Yang pertama, untuk orang yang menziarahi, dia akan semangat untuk beribadah setelah berziarah kubur. Dia akan puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala setelah berziarah kubur, tidak menggerutu dengan takdir Allah. Dia akan segera bertaubat, karena mungkin dia tidak lama lagi masuk ke dalam kubur tersebut. Dan juga faedah untuk yang diziarahi, yaitu dengan mendoakan orang yang diziarahi. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam berziarah kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Baik. Kemudian berziarah kubur, tata caranya adalah seseorang datang ke pekuburan, kemudian mengucapkan salam sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Lalu berdoa kepada Allah untuk orang yang dikubur. Misalkan mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu
waghfir lana wa lahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ini adalah berziarah kubur. Tata caranya demikian. Dan belum ada syariatnya, sependek pengetahuan saya, berziarah kubur mengkhususkan berdoa di dalam kubur atau di pekuburan. Apa arti mengkhususkan berdoa? Menganggap berdoa di pekuburan lebih mustajab, lebih kabul. Saya belum tahu dalilnya akan hal ini. Kemudian juga sholat di pekuburan, sholat sunnah, mengkhususkan tempat pekuburan untuk sholat. Kemudian juga membaca Al-Quran. Dan bahkan ada anggapan membaca Al-Quran di samping kuburan lebih banyak pahalanya dibandingkan di dalam masjid. Ini saya belum tahu ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah meletakkan air di pekuburan. Baik itu pekuburan orang biasa ataupun orang-orang yang dianggap wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan ini, sependek pengetahuan saya, belum ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah perbuatan tersebut termasuk kesyirikan? Kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Seseorang meletakkan air di pekuburan agar air tersebut berkah karena sudah dimalamkan di kuburan wali fulan. Apakah itu termasuk kesyirikan? Maka jawabannya adalah apabila di dalam peletakan air tersebut dia meminta berkah kepada orang yang di dalam kubur, maka ini adalah berdoa kepada selain Allah. Dan berdoa kepada selain Allah adalah haram hukumnya dan syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad." Dan masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Taib. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Apabila dia meletakkan air dengan niatan bahwa air tersebut menjadi barokah karena sudah dimalamkan di kuburan wali tertentu, maka perbuatan ini belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Maka tidak layak kita untuk mengerjakan. Nah, kemudian kalau seandainya ada orang yang tidak ikut berziarah, tapi kemudian dibawakan air, kemudian disuruh minum, apakah airnya halal? Maka kita jawab airnya halal. Kalau itu air putih, bukan khamar, maka boleh untuk diminum. Akan tetapi jika ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena tadi menganggap jika diletakkan di samping kuburan wali Allah maka airnya menjadi berkah karena dia minta kepada berkah kepada orang yang dikubur, padahal berkah itu hanya milik Allah, wa annal barakata lillah, dan berkah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu lebih baik dia tidak meminumnya agar terjadi nahi mungkar, yaitu pencegahan terhadap kemungkaran. Wallahu a'lam.
Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini kita coba angkat melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah. Baik, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya Bapak. Ini Baik, silakan Bapak. yang saya tanyakan, apakah hukumnya kita membaca surah Yasin setiap malam Jumat secara Mohon maaf, tampaknya ada sedikit gangguan sehingga terputus, namun inti pertanyaan sudah bisa kita tangkap Ustaz. baik. Hukum terkait baca surah Yasin di setiap malam Jumat. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Membaca surat Yasin adalah membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia membaca Al-Quran. Tetapi ketika pembacaan Al-Quran tersebut pada surat tertentu, pada waktu tertentu, kemudian tempat tertentu, kemudian jumlah bilangan tertentu, sebab tertentu, kemudian tata cara tertentu, dan jenis tertentu, maka ini memerlukan dalil. Karena penentuan sebuah jumlah sesuatu harus berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pembicaraan bid'ah ada istilah al-bid'ah al-haqiqiyah, perbuatan bid'ah yang hakiki, benar-benar tidak ada syariatnya dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang disebut dengan al-bid'ah al-idhafiyah, bid'ah yang idhafi, artinya digandeng. Bid'ah ini maksudnya adalah apabila ada amalan yang asal hukumnya disyariatkan dalam Islam, seperti membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya membaca surat Yasin, disyariatkan dalam Al-Quran, disyariatkan dalam hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi kemudian dibatasi dengan pembatasan-pembatasan. Nah, jika pembatasan-pembatasan ini tidak ada dalilnya, maka jika dikerjakan secara rutin, apalagi ditambahi dengan keutamaan, dan penambahan keutamaan tersebut tidak ada dalilnya, maka pada saat itu adalah yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Baca istighfar, ibadah kepada Allah. Tetapi jika dibatasi dengan waktu, tempat, jumlah bilangan, sebab, tata cara, dan juga jenisnya, yaitu istighfar, maka pembatasan-pembatasan ini wajib dengan dalil. Jika tidak ada dalilnya, lalu dibatasi, kemudian setelah itu dibatasi, lalu setelah itu disebutkan keutamaan-keutamannya, maka ini jika dikerjakan adalah perbuatan bid'ah kalau dirutinkan. Nah, adapun keutamaan surat Yasin. Surat Yasin adalah salah satu surat dari surat Al-Quran yang agung, dan dia adalah surat Makkiyah.
dan jumlah ayatnya sekitar 83 ayat. Dan ayatnya pendek-pendek. Dan isi kandungan dari surat Yasin adalah berbicara tentang peribadatan kepada Allah, kekuasaan Allah, dan juga menceritakan tentang hukuman orang-orang yang mendustakan tauhid ibadah kepada Allah dan tauhid rububiyah. Kemudian juga terdapat keutamaan-keutamaan dari riwayat-riwayat yang ada tentang surat Yasin. Kebanyakannya hadis-hadisnya palsu dan sebagian lagi lemah, tidak terlalu kuat lemahnya. Jadi dia lemah. Kemudian ada beberapa hadis di antaranya, inna li kulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani yasin. Man qara'aha faka'annama qara'al qur'ana 10 marrat. Sesungguhnya setiap sesuatu ada intinya, dan inti Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa yang membacanya seakan-akan dia membaca Al-Quran selama 10 kali hatam. Ini adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama. Kemudian juga man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang membaca surat Yasin pada satu malam, maka dia di pagi hari diampuni dosanya. Ini juga dilemahkan oleh para ulama. Man dawama ala qira'atiha kulla lailah thumma mata syahidan. Siapa yang terus-menerus membacanya di setiap malam, kemudian dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Ini juga dilemahkan oleh para ulama. Kemudian man dakhala al-maqabir faqara surat Yasin khuffifa anhum yawma'id wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Siapa yang masuk ke dalam pekuburan lalu dia membaca surat Yasin, maka pada hari itu diringankan atas orang-orang yang dikubur, dan yang membacanya mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang dikubur di pekuburan tersebut. Ini semua adalah hadis-hadis yang lemah, palsu, lemah sekali. Silahkan cek di dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Begitu juga dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, dan juga yang lain-lainnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas belum ada dalil khusus yang menyebutkan tentang keutamaan khusus dari membaca surat Yasin pada waktu yang khusus, pada tempat yang khusus, dengan jumlah bilangan yang khusus, dan juga sebab yang khusus atau tata cara yang khusus. Itu sepengetahuan pendek saya, wallahu a'lam. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi sebagai pertanyaan penutup Ustaz di kesempatan kita